Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat malam. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah penamatan Sekolah Alkitab Tyrannus Philadelphia Makassar angkatan yang ke-38 sekaligus pembukaan Sekolah Alkitab Tyrannus Philadelphia Makassar angkatan yang ke-39. Puji Tuhan, pertama-tama tentunya patut saya menaikkan pujian syukur, terima kasih kepada Tuhan yang empunya kehidupan, yang empunya pekerjaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang kedua. Saya akan baca di dalam Alkitab terjemahan lama. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Sekali lagi dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Dan barang yang telah engkau dengar daripadaku di antara banyak orang saksi, amanatkanlah kepada orang yang setiawan, yang akan berlayak mengajar orang lain pula. Terima kasih, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada malam hari ini merupakan suratan Paulus yang ditujukan kepada Timotius. Siapa Paulus dan Timotius? Hubungan antara ayah atau bapak dengan anak. Meskipun ini tentunya secara rohani, karena Paulus tidak menikah, dia tidak punya anak. Tetapi sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam ayat yang pertama dalam pembacaan ini. Pertama, sebab itu akan engkau ini, hai anakku. Sebab itu akan engkau ini, hai anakku. Hendaklah engkau berkuat dalam anugerah yang di dalam Kristus Yesus. Salinan baru, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadi kita perhatikan hubungan antara bapak dan anak, ataupun hubungan antara guru dan murid. Karena Paulus sesuai dengan apa yang dia sampaikan kepada Timotius ini, di mana dia memperkenalkan bahwa dia sebagai rasul, dia sebagai guru, dan juga dia sebagai penginjil. Dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-7, maka bagi hal itu aku ini ditetapkan menjadi pemberita dan rasul. Aku mengatakan yang sungguh, aku tiada berdusta, dan menjadi guru bagi orang kafir dari hal iman dan yang benar itu. Jadi kita perhatikan sebagaimana yang dia suratkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus 4 ayat 11 tentang 5 jawatan Tuhan. Mulai dari rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru agama. Dari 5 jawatan ini, ada 3 jawatan yang dimiliki oleh Paulus. Demikian juga pada suratan yang kedua kepada Timotius ini dalam 2 Timotius 1 ayat 11. Dia mengungkapkan, dia memperkenalkan diri kepada Timotius sebagai anak didiknya, sebagai rasul, sebagai guru, dan sebagai penginjil. Jadi kita perhatikan bahwa sesungguhnya suratan ini, di mana Paulus menunjukkan kepada Timotius
sebagai hubungan antara bapak dan anak, hubungan antara guru dan murid. Karena Paulus ini memang dia adalah keturunan orang yang beriman, mulai dari omahnya, mulai dari ibu atau mamanya, sampai kepadanya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sambil teringat-ingat akan iman yang sungguh di dalam dirimu. Sambil teringat-ingat akan iman yang sungguh di dalam dirimu, yang mula-mula sudah diam di dalam hati nenekmu Lois. Jadi kita perhatikan, yang mula-mula sudah diam di dalam hati nenekmu atau omakmu Lois, dan ibumu Eunike itu, tetapi telah yakinlah aku bahwa di dalam engkau pun ada. Ada keyakinan Paulus bahwa di dalam Timotius ini juga ada. Karena kesaksian Alkitab, Timotius itu seorang anak yang terpuji. Di dalam Kisah pasal yang ke-16 ayat 1 dan ayat yang kedua dijelaskan tentang siapakah Timotius itu. Pertama, maka sampailah pula ia ke Derbe dan ke Listra, maka adalah di sana seorang murid namanya Timotius, seorang murid yang namanya Timotius, anak seorang perempuan Yahudi yang beriman, tetapi bapaknya orang Gerika. Maka Timotius itu terpuji kepada segala saudara yang di Listra dan Ikonium. Timotius terpuji dari antara saudara-saudaranya. Jadi kita perhatikan bahwa Timotius ini adalah seorang yang terpuji. Tetapi Paulus tetap memberikan nasihat. Sehingga ada 2 kali suratan Paulus yang ditujukan kepada Timotius. Sebab itu banyak gereja-gereja juga yang memakai suratan Timotius ini sebagai pelayanan pastoral. Timotius sudah terpuji, tetapi Paulus tetap memberikan nasihat kepadanya supaya dia tetap di dalam iman. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, bagaimana Paulus menasihatkan kepada Timotius di dalam melayani pekerjaan Tuhan sangat bertentangan dengan teologi kemakmuran. Kenapa? Karena kita lihat mulai dari ayat yang ketiga bagaimana Paulus mengingatkan Timotius untuk tidak senang-senang di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Justru dia berkata bahwa hendaklah engkau menderita bersama dengan aku. Ayat 3. Hendaklah engkau sama-sama menderita sengsara dengan aku. Hendaklah engkau sama-sama menderita sengsara dengan aku. Seperti seorang laskar Kristus Yesus yang baik. Seperti laskar Kristus. Seperti prajurit dalam terjemahan baru. Jadi kita perhatikan bagaimana Paulus sekali lagi menasihatkan, mengingatkan Timotius bahwa di dalam melayani pekerjaan Tuhan, ia harus rela untuk menderita. Karena syarat untuk menjadi murid Tuhan, Tuhan berkata dalam Lukas 9 ayat 23, sangkal diri dan pikul salib. Pikul salib identik dengan penderitaan. Jadi syarat untuk menjadi murid Tuhan, coba kita baca. Lukas 9 ayat 23, maka katanya kepada sekalian orang, jika barang siapa hendak mengikut aku, siapa yang menjadi atau mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, haruslah ia menyangkali dirinya, harus menyangkal diri, serta menanggung salibnya tiap-tiap hari, memikul salib tiap-tiap hari, lalu mengikut aku, lalu mengikut Tuhan. Jadi ini syarat untuk menjadi murid Tuhan. Tapi tentunya di dalam praktek melayani pekerjaan Tuhan, kita tidak selalu menderita. Ada balansnya Bapak Ibu Saudara.
Sebagaimana apa yang diungkapkan di dalam kitab Mazmur. Bagaimana penderitaan umat Israel, di mana Tuhan mendatangkan suatu kesukaan atau kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Karena tentunya kalau penderitaan terus yang kita alami, sebagaimana pohon. Pohon itu kalau dia panas terus bisa mati. Kalau dia hujan terus juga bisa mati. Sebab itu di dalam hukum alam ada hujan, ada panas untuk menumbuhkan sebuah pohon sehingga dia subur. Demikian dengan kehidupan kita, terutama sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kepada kekasih-kekasih yang akan ditamatkan, yang akan diteguhkan pada malam hari ini. Kalau boleh saya singkatkan tema pada malam hari ini, berdiam sejenak untuk bergerak maju. Saudara telah mempelajari firman Tuhan selama 1 tahun. Siap untuk maju, siap untuk terjun ke bendang Tuhan. Saudara, kita perlu bermegah menjadi hamba Tuhan. Karena kita ini adalah hamba Sang Pencipta, bukan hamba manusia. Ini predikat yang luar biasa, meskipun pada pemandangan sebagian orang mungkin predikat hamba Tuhan hina pada pemandangan mereka. Tetapi kalau kita telusuri Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya ini adalah satu pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa? Karena kita menjadi hamba Sang Pencipta. Tuhan sudah berkata, berfirman, tuaian banyak, tetapi penuainya sedikit. Kita disuruh berdoa supaya Tuhan kirim penuai-penuai yang akan masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Lukas 10 ayatnya yang kedua. Maka katanya kepada mereka itu, kata Tuhan Yesus kepada mereka itu, sungguh pun tuaiannya banyak, sungguh pun tuaian banyak, tetapi yang menuai itu sedikit saja. Yang menuai itu sedikit saja. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaiannya itu. Kita minta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu, supaya Ia menyuruh orang menuai ke tempat tuaiannya. Supaya Ia menyuruh orang untuk menuai di tempat penuaian. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Dan biarlah kita seperti Yesaya. Saudara, pada waktu Tuhan berkata, siapakah yang akan kusuruhkan? Siapakah yang akan menjadi utusanku? Ada perbedaan antara Yeremia dan Yesaya. Yeremia pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia masih menolak dengan alasan dia masih muda, dia tidak tahu berkata-kata. Kita bandingkan ya antara Yeremia dan Yesaya. Yeremia 1 ayat 5 dan ayat 6. Meskipun Tuhan berkata, sebelum engkau dilahirkan, sebelum Tuhan merupakan membentuk dia dari dalam rahim ibunya, Tuhan sudah tetapkan dia sebagai nabi. Tapi masih ada alasan, sama dengan Nabi Musa. Alasannya bahwa dia tidak fasih lidah, dia berat mulut, dia masih muda waktu itu. Yeremia 1 ayat 5 dan ayat 6. 5 dahulu daripada aku merupakan dikau di dalam kandungan, aku sudah mengenal engkau. Aku sudah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari dalam rahim, sebelum Yeremia keluar dari rahim atau dilahirkan, sudah kusucikan engkau dan kuangkat engkau akan nabi bagi bangsa-bangsa itu. Maka sebabku, ya Tuhan dua, bahwasanya aku tidak tahu berkata-kata. Aku tidak tahu berkata-kata. Aku tidak fasih lidah. Karena aku lagi muda. Aku lagi muda. Tapi Tuhan memaksa Yeremia.
Yeremia mengungkapkan bahwa aku sudah dipaksa dan Tuhan memaksa dia dan Tuhan mengancam dia. Ancaman Tuhan, jangan engkau termangu-mangu di hadapan mereka itu, asal jangan engkau kubunuh di hadapan mereka. Kalau Yeremia tidak melaksanakan tugas yang Tuhan pundakkan di dalam kehidupannya, ingat yang akan ditamatkan. Coba Yeremia 1 ayat 17. Adapun akan engkau, hendaklah engkau mengikat pinggangmu, bangkitlah berdiri, dan katakanlah kepada mereka itu, segala sesuatu yang kupesan kepadamu kelak, jangan engkau termangu-mangu di hadapan mereka itu, asal jangan engkau kubunuh di hadapannya. Sehingga Yeremia menyadari dalam Yeremia pasal 20 ayat 7 bahwa Tuhan sudah memaksa dia dan dia dipaksa oleh Tuhan. Ayat 7, ya Tuhan, engkau sudah memaksakan aku. Dan aku pun sudah dipaksa. Engkau amat kuat daripadaku. Maka engkau sudah menang. Jadi kita perhatikan, berbeda dengan Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 menyadari panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Siapakah yang akan kusuruhkan? Siapakah yang akan menjadi utusanku? Dialah yang akan ditamatkan dan yang akan masuk pada angkatan yang ke-39 berkata, Yesaya 6 ayat 8. Setelah itu maka kedengaranlah kepadaku bunyi suara Tuhan firman-Nya, siapakah akan kusuruhkan? Siapakah yang akan kusuruhkan? Siapakah akan menjadi utusanku? Siapakah yang akan menjadi utusanku? Maka jawabku, Yesaya menjawab bahwa aku ini hambamu. Suruhkanlah aku. Kita diutus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita sesuai janji Tuhan. Dia akan beserta dengan kita, tidak perlu takut. Bagi yang akan diteguhkan, ditamatkan pada malam hari ini. Karena Tuhan akan menyertai engkau. Sebagaimana komando dari Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Sampai kapan Tuhan menyertai kita? Sampai kesudahan alam ini. Ini janji Tuhan. Matius 28 ayat 18 mulai. Maka Yesus menghampiri mereka itu. Yesus menghampiri murid-muridnya. Lalu bertutur kepada mereka itu sabdanya. Dia berkata kepada mereka itu sabdanya, bahwa segala kuasa dikaruniakan kepadaku. Yang menyuruh murid-murid adalah yang berkuasa. Baik di surga, baik di atas bumi. Sebab itu pergilah kamu. Jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Serta membaptiskan dia dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajar dia menurut segala sesuatu yang aku pesan kepadamu. Maka ketahuilah olehmu sampai di mana penyertaan Tuhan terhadap kita. Aku ini beserta dengan kamu senantiasa. Hingga kepada kesudahan alam. Kita tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Paulus mengungkapkan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa kita adalah kawan kerja Allah. Ini suatu hal yang luar biasa. Predikat yang Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupan kita sebagai kawan kerja Allah di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Kenapa? Karena Tuhan tetap menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang dapat melawan kita? Persoalankah? Masalahkah? Atau tantangan-tantangan lain? Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 31
Kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. 21. Sekarang apakah hendak kita katakan atas segala hal itu? Sekarang apakah yang kita katakan atas hal itu? Jikalau Allah memihak kita, Jikalau Allah memihak kita, siapa lawan kita? siapa yang dapat melawan kita? Kalau Allah beserta dengan kita, berarti Dia ada di pihak kita. Dan kalau Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Artinya Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memonitor akan kehidupan kita, sehingga kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kalau orang dalam perlindungan Tuhan, sebagaimana doa Musa dalam Mazmur 91, mulai ayatnya yang pertama, tentang orang yang ada di dalam perlindungan Allah Ta'ala. Pertama mulai, adapun barang siapa yang duduk dalam perlindungan Allah Ta'ala, Siapa yang duduk dalam perlindungan Allah Ta'ala, ia itu akan bermalam di bawah naung yang maha kuasa. bermalam di bawah naung yang maha kuasa. Bahwa sembahku kepada Tuhan, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah perlindunganku, dan kubuku, kubuku, dan Allahku, yang aku berharap padanya. aku berharap kepadanya. Sehingga dalam ayat 5, saudara, 1000 orang akan jatuh pada sisimu, selaksa atau 10.000 orang jatuh pada kananmu, tetapi kepadamu itu tidak akan sampai. Itu janji Tuhan kepada orang yang berlindung dalam perlindungan Allah Ta'ala. Coba kita baca ayat 5 mulai. Bahwa tidak usah engkau takut akan hebat malam, Tidak usah engkau takut akan hebat malam, dan akan anak panah yang terbang pada siang, anak panah yang terbang pada siang. akan bala sampar yang beridah-idah dalam kegelapan, Tidak usah takut akan bala sampar yang beridar-idar pada kegelapan, atau akan bala bahaya yang membinasakan pada waktu tengah hari. 1000 orang akan jatuh di sisimu, 1000 orang akan jatuh di sisimu, dan selaksa orang pada kananmu, selaksa 10.000 orang pada kananmu. maka kepadamu tiada ia itu akan sampai. Kepadamu ia itu tidak akan sampai. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Jadi kalau Tuhan yang menyertai kita, tidak perlu kita takut dalam keadaan situasi apapun. Dengan cara Tuhan akan meluputkan kita. Contoh, Daniel. Saudara, dia dimasukkan ke dalam kandang singa. Apa yang terjadi? Singa yang lapar sengaja tidak diberi makan, tidak menerkam dia. Kenapa? Tentunya ada rahasianya. Jalan Daniel memperkenankan Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, kalau kita memperkenankan Tuhan, musuh kita sekalipun diperdamaikan oleh Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Raja Hikmat, Raja Salomo, atau Raja Sulaiman dalam Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Jikalau jalan barang seorang memperkenankan Tuhan, Kalau jalan seseorang memperkenankan Tuhan, maka segala seterunya pun telah diperdamaikan oleh Tuhan dengan dia. setru musuh kita diperdamaikan oleh Tuhan. Sekali lagi contoh, Daniel dimasukkan ke dalam kandang singa karena jalannya memperkenankan Tuhan, di mana dia hanya berdoa, harus mempertaruhkan nyawanya. Tidak ada ketakutan bagi dia. Bapak Ibu Saudara, selalu saya katakan, bisa saja istilah kita berdamai. Tuhan, karena ada ultimatum 30 hari ke depan, tidak boleh seorang pun berdoa kepada dewa manapun, kepada Tuhan manapun, kecuali kepada Raja. Daniel bisa saja cari zona aman, cari zona nyaman, berdamai Tuhan. Tuhan saja yang tahu. Cuma 30 hari ini saya tidak akan berdoa daripada saya mati konyol. Daniel tetap konsisten dengan kepercayaannya bahwa
dia yakin dengan pertolongan Tuhan. Sehingga meskipun ultimatum itu sudah keluar, tidak membuat takut Daniel untuk tetap berdoa kepada Allahnya. Seperti biasa. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai Perdana Menteri waktu itu. Dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Tetap 3 kali sehari dia bertelut menghadap ke kiblat Yerusalem. Dan dia berdoa kepada Allahnya. 11. Tetapi akan Daniel, jikalau diketahuinya akan hal surat itu sudah dimeteraikan oleh baginda sekalipun, masuklah juga ia ke dalam rumahnya, yang pada ayatnya adalah tingkap-tingkap terbuka ke kiblat Yerusalem, dan pada sehari 3 kali bertelutlah ia. Sehari 3 kali dia bertelut dan meminta doa dan mengucap syukur kepada Allah, seperti biasa dibuatnya dahulu. Doa dan ucapan syukur mendatangkan mujizat. Doa bisa merubah keputusan Tuhan. Hizkia, di mana Yesaya sudah bernubuat. Nubuatan ini datang dari Tuhan karena Yesaya disuruh oleh Tuhan pergi kepada Hizkia raja Yehuda yang diceritakan di dalam 2 Raja-Raja 20 dan Yesaya pasal 38. Yesaya sebagai seorang nabi mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pergi engkau, katakan kepada Hizkia, berwasiatlah engkau kepada isi istanamu, karena engkau akan mati dan tidak akan hidup lagi. Karena waktu itu Hizkia sakit parah. Apa tindakan Hizkia? Dia tidak memohon kepada si pembawa berita dalam hal ini, Yesaya. Kalau mungkin jemaat setelah datang berita dari hamba Tuhan, pasti bilang, tolong Pak Pendeta doakan saya. Ini tidak berlaku bagi Hizkia. Yesaya karena sudah menyampaikan pesan Tuhan, urusannya selesai. Dia pulang. Belum lagi dia keluar dari pintu gerbang halaman, sudah datang firman Tuhan kepadanya. Karena ada tindakan dari Hizkia. Setelah dia dengar nubuatan ini, dia memalingkan wajahnya ke sebelah dinding. Dia berdoa kepada sumber berita, yaitu Tuhan yang telah mengutus Yesaya untuk menyampaikan berita itu. Apa yang terjadi? Karena Hizkia, dia berdoa sambil menangis. Dan Tuhan katakan kepada Yesaya, pergi. Katakan kepada Hizkia, sudah kudengar doamu, sudah kulihat air matamu, maka engkau akan ditambahkan 15 tahun. Jadi doa yang disertai dengan kesungguhan hati bisa mengubah keputusan Tuhan. Ini keputusan Tuhan, bukan keputusan dokter. Kadang-kadang keputusan dokter, oh ini Bapak tinggal 3 bulan. Ini keputusan Tuhan, tapi dapat diubah dengan doa. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Doa dan ucapan syukur. Karena mujizat terjadi pada waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-6, di mana pada waktu Tuhan dengan murid-muridnya sudah ada di tempat yang sunyi, tapi karena mereka sudah melihat kuasa mujizat Tuhan yang dilakukan, sehingga meskipun di tempat yang sunyi mereka datang, dan Tuhan tidak membiarkan mereka dalam keadaan lapar. Tuhan menguji murid-muridnya di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ada 2 murid di situ, Filipus dan Andreas. Dari mana kita akan beroleh roti supaya mereka itu makan? Saudara, dia bilang harga 200, kalaupun ada uang 200 dinar,
untuk membeli roti tidak akan cukup untuk dibagikan meskipun seorang sedikit. Sekali lagi Tuhan menguji murid-muridnya karena dia tahu apa yang akan dia perbuat. Jadi kita perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-6 mulai ayat 5. 5 bulan. Apabila Yesus mengangkat matanya serta memandang sekalian orang banyak yang datang kepadanya, maka katanya kepada Filipus, kata Tuhan Yesus kepada Filipus, dari manakah dapat kita membeli roti? Dari manakah dapat kita membeli roti? Supaya orang banyak ini makan. Supaya orang banyak ini makan. Maka Yesus berkata demikian, sebab hendak mencobai dia, karena ia sendiri mengetahui apa yang hendak dibuatnya. Yesus tahu apa yang harus dia buat. Maka sahut Filipus kepadanya, roti yang 200 dinar harganya. Roti yang 200 dinar harganya tidak cukup bagi mereka itu. Tidak cukup bagi mereka itu. Walaupun seorang sedikit. Walaupun seorang sedikit. Andreas lagi datang, ada anak kecil, ada 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Tapi apa artinya untuk orang yang banyak ini? Lanjut. Ayat 8. Maka seorang daripada murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang budak yang menaruh roti menjelai 5 ketul. Di sini ada anak kecil yang mempunyai 5 ketul roti dengan ikan kecil 2 ekor. Ikan kecil 2 ekor. Tapi apa gunanya itu pada orang sebanyak ini? Apa gunanya itu kepada orang yang sebanyak ini? Lalu kata Yesus, suruhlah duduk sekalian orang itu. Maka di tempat itu banyak rumput. Lalu duduklah segala orang laki-laki saja, sekira-kira 5.000 orang. 5.000 orang baru laki-laki, berarti lebih dari 5.000 orang karena belum terhitung perempuan dan anak-anak. Kemudian Yesus mengambil roti itu serta mengucapkan syukur. Kita perhatikan, Tuhan Yesus mengucap syukur, lalu membagikan kepada segala orang yang duduk itu. Terjadi mujizat. Demikian juga ikan itu seberapa banyak yang dikehendaki. Jadi kita perhatikan, kita perlu mujizat Tuhan menyertai pelayanan kita. Tidak perlu kita takut, Bapak Ibu Saudara, terutama kekasih-kekasih yang akan terjun melayani. Moto guru kami, makan tidak makan, ku menyanyi. Jangan makan, ku menyanyi. Tidak makan, ku menangis. Tapi tidak pernah Tuhan tinggalkan, kecuali puasa dan makan. Saudara, jadi kita perhatikan di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, itu disertai dengan doa dan ucapan syukur, supaya kita boleh melihat kuasa mujizat Tuhan menyertai pelayanan kita. Lanjut Bapak Ibu Saudara, tentang apa yang diungkapkan oleh Paulus kepada Timotius ini, tentang prajurit atau laskar, tentang petani, tentang orang yang berolahraga, olahragawan. Jadi kalau kita lihat mulai dari ayatnya yang keempat. Maka tidak seorang laskar pun yang sedang berperang itu mengusutkan hatinya dengan perkaranya sendiri, supaya ia menyukakan yang sudah mengerah dia menjadi laskar. Salinan baru, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Prajurit, Bapak Ibu Saudara, bagaimana berusaha untuk menyenangkan atasan atau komandannya. Demikian dengan kita, Bapak Ibu Saudara, terutama kepada kekasih-kekasih yang akan ditamatkan. Bagaimana menjadi prajurit? Tentunya kita berpikir tentang tentara. Karena Mazmur 68 ayat 12, Tuhan telah mengadakan orang berkata-kata, adapun orang yang memasyurkan kabar baik, yaitu suatu tentara besar adanya. Jadi orang yang memasyurkan kabar baik, bukan kabar musuh ya. Karena kadang-kadang kabar musuh, jangan bilang-bilang. Cuma kau yang saya bilang, nanti ke teman, jangan bilang-bilang.
Pak Pendeta Masri begini, begitu. Ini kabar busuk namanya. Kita baca dulu tentang tentara yang besar. Kalau memasyurkan kabar baik, kita perlu memasyurkan kabar baik, yaitu kebenaran firman Tuhan. Mazmur 68 ayat 12. Bahwa Tuhan telah mengadakan orang berkata-kata. Tuhan telah mengadakan orang berkata-kata. Adapun akan orang yang memasyurkan kabar baik. Orang yang memasyurkan kabar baik, Ia itulah satu tentara yang besar. suatu tentara besar adanya, berlawanan dengan orang yang memasyurkan kabar busuk. Sudah bodoh, jahat lagi, kata Raja Soleman dalam Amsal 10 ayat yang ke-18. Barang siapa yang menyembunyikan dengki dengan mulut bohong, Siapa yang menyembunyikan dengki dengan mulut bohong, dan yang memasyurkan kabar busuk, yang memasyurkan kabar busuk, ia itu bodoh sudah bodoh dan jahat dan jahat lagi. Tentunya kita tidak mau disebut sebagai orang bodoh dan orang jahat, tapi kita mau jadi tentara yang besar yang mau memberitakan kabar yang baik. Yang kedua, kalau tadi sekali lagi prajurit, yang kedua ayat yang kelima, orang yang berolahraga, olahragawan dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi kita perhatikan seperti pertandingan sepak bola. Ada aturannya. Harus pakai kaki, nggak boleh pakai tangan. Pakai tangan berarti melanggar, kecuali kiper yang boleh pakai tangan, tapi itu ada batas areanya juga. Tidak semua tempat dia bisa pakai tangan. Coba ayatnya yang kelima. Dan jikalau orang berlawan di dalam permainan, tiada ia diberi mahkota, kecuali ia sudah berlawan menurut seperti peraturannya. Seorang olahragawan dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia olahraga. Di dalam kita melayani juga ada aturan-aturannya. Mari kita mengikuti aturan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan poin yang ketiga kata Paulus, petani atau orang musuh, wajar dia yang lebih dulu menikmati akan hasil usahanya. Ayatnya yang Ayat 6. Adapun orang dusun, buka ia mula-mula pertama menikmati hasil usahanya. Sekali lagi, di dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, sebagaimana Paulus sebagai guru menjelaskan kepada Timotius sebagai muridnya, supaya dia menderita bersama-sama dengan dia, dengan Paulus. Dan Paulus menggambarkan tentang 3 hal ini. Dan datang juga kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, terlebih khusus kepada kekasih-kekasih yang akan diteguhkan, ditamatkan pada malam hari ini. Sebagaimana seorang prajurit, bagaimana orang olahragawan, dan bagaimana seorang petani yang pertama menikmati akan segala usahanya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Yohanes 4 ayat 23-24. Setiap penyembah yang benar diwajibkan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan